Hai, gambar apa ya hari ini? Hai friend, apa kabar kalian? Semoga sehat jasmani dan rohani. Seperti biasa, ambil jatah tolak angin virtual kalian. Ngomong-ngomong, apa sekolah kalian udah ambil rapot? Gimana hasilnya? Apa nilai kalian melejit seperti populasi wereng sawah? Atau malah ambruk, jelungup, delusup ke mantel bumi dan tak bisa diselamatkan? Tenang friend, nilai akademik bukan segalanya, hanya sedang menghibur. Tapi kita harus tetap bangkit dan berusaha lebih kenyot di semester depan. Oke, mari kita masuk ke video utamanya. Kita persilahkan rekordan gambarku untuk tampil duluan. Jadi hari ini agendanya adalah kita bakal ngobrol santai sambil nemenin aku gambar sebuah karakter anime yang khas banget sama mata jamnya, yaitu Kurumi Tokisaki. Aku belum nonton animenya sih. Apakah Dead or Alive recommended untuk didelok? Ngomong-ngomong, karakter ini adalah request dari Re.Sky74. Makasih Re. Oke, jadi topik yang akan kita bahas di video kali ini agak sedikit berbeda dari biasanya. Sesuatu yang belum pernah kita bahas di gua ini. Mari kita bicarakan soal cinta monyet. Ini hal yang agak menggelikan, tapi ayo libas saja. Siapa takut ya? Monyet cinta, maju kau. Cinta monyet, rasa deg-deg-dugser yang datang ketika masa anak-anak atau remaja. Hal yang dialami oleh hampir semua orang. Tapi tidak semuanya bisa terbuka tentang hal ini. Dan pasti dalam percintaan itu ada yang namanya love language, atau cara kita untuk menunjukkan kasih sayang ke orang yang kita suka. Ada banyak jenis love language ya. Contohnya kayak ngasih sesuatu, misal bunga, coklat, boneka, granat. Ada yang ceplos-ceplos juga, yaitu words of affirmation alias menggunakan ekspresi verbal. Woi Cahayu, aku demen pol ya karo kamu. Bakal tak uber sampai pucuk Semeru. Ayo Rabi, nyewoson paling larang ning Surabaya. Ada yang physical attack juga, kalau ketawa sambil nabuk gitu ya, sambil bawa bedel manuk, terus kalau salting langsung bidek jeder. Dan pada kesempatan kali ini, aku mau berbagi cerita soal pengalamanku seputar love language. Sebagai orang yang suka gambar, love language-ku adalah gambarin seseorang secara gratis tanpa diminta. Kalian juga gitu ndak? Jadi waktu itu ekstrakurikuler yang aku ikuti ngadain study tour. Kemana? Rahasia, pastinya bukan ke Bekasi. Nah, di momen yang langka ini, temenku ada yang nyewa kamera buat ngabadiin hal-hal yang menarik di sana. Dan of course ngabadiin kebersamaan kami. Pokoknya semuanya dijepret sama dia, dikit-dikit jepret. Dan hampir di setiap jengkal, kami ada foto sepasukan. Ketika perjalanan pulang, temenku itu ngirim semua hasil jepretannya ke grup ekstra. Wah, gendengane ya, ada ratusan banyaknya. Aku sebenarnya udah blenger sendiri pas tahu jumlahnya. Tapi aku lumayan kepo sama hasil-hasilnya. Sekalian nyotir yang gak penting gitu, jadi aku hapus sebagai wujud love language-ku terhadap memori internalku. Nah, di tumpukan foto itu, aku nemu fotonya crushku. Mari kita sebut dia Jagung. Aku gak ngerti kenapa temanku itu dengan sengaja motret si Jagung sendirian secara close up gitu, padahal anak lain gak ada yang difotoin kayak gitu. Oh, wow Tuan Jagung, Anda terlihat kenyot sekali di foto ini. Terus aku berpikir, apakah ini waktunya aku untuk caper padanya? Bukankah ini waktu yang tepat? Ayo gambar dia. Jadi ketika udah sampai rumah, aku chat dia. Gung, aku lagi mau latihan gambar portrait, tapi belum nemu model yang cocok. Fotomu di grup boleh juga tuh. Fotoku di grup? Mau kau jadiin model kah? Yo, oleh Rah. Boleh aja sih. Wow, aku dapat izin dari pemilik muka. Malam itu aku langsung gas gambar muka dia di kertas buku gambar A4. Aku masih ingat banget sampulnya warna biru gambar tikus makmur, soalnya lesehan sama keju. Waktu itu drawing skillku buat bikin portrait masih belum kenyot. Tidak jarang aku bermaksud untuk menggambar manusia, tapi hasilnya malah mirip kuda. Jadi sebenarnya cukup susah bagiku untuk nyelesain gambar itu dalam semalam. Tapi dengan kekuatan Bandung Bondowoso, aku bener-bener bertekad pengen selesaiin malam itu. Aku pengen bisa ngasih gambarnya ke si Jagung besoknya, langsung. Si Jagung nemenin aku secara virtual selama aku gambar malam itu.
Dia bilang untuk jangan maksain diri, tidur aja kalau capek. Tapi persetan ya Gung, akan kuseduh kopi ireng dan menyelesaikan potret wajahmu itu malam ini. Tidurlah duluan seperti bayi 4 bulan dan persiapkan dirimu untuk menerima cintaku besok. Sebelum menerima cinta dariku, ayo kita baca takdiran donat minggu ini. Ada dari Anonim. Semangat menggambar kak. Pasti dong friend, kau juga semangat hidupnya ya. Dan akhirnya malam itu aku bener-bener berhasil menyelesaikan gambar potret itu. Aku bener-bener seneng banget. Aku pengen spill gambarnya di sini, tapi bisa gawat itu. Dan esoknya ketika kami kumpul ekstra, aku ngasih gambar itu ke dia. Aku mengekspektasikan reaksi yang hiperbola darinya, seperti niup trompet sampai kejet-kejet, atau setidaknya push up 100 kali lah. Tapi ternyata kenyataan tidak semenyenangkan itu. Dia cuma senyum sambil bilang, "Suwon ya." Malah anggota-anggota lain yang hiperbola melontarkan sejuta pujian untuk gambar itu sambil digilir dilihat satu persatu. Kemudian Jagung dan mereka pergi bawa gambarnya. Aku batin, "Hah? Cuman kayak gitu aja?" Tapi aku berusaha optimis. Mungkin akan terjadi sesuatu yang bikin kejet-kejet besok, atau lusa, atau seminggu lagi, atau kapanpun itu antara aku dan Jagung. Maksudku, entah yang terjadi itu adalah hal yang baik atau malah penolakan. Enggak mungkin kan orang bisa setumpul itu. Aku enggak pernah sekalipun mau repot-repot gambarin seseorang dengan gratis. Gila wah, aku juga butuh beli sosis bakar ya. Orang lain harus merogoh uang di dompet mereka agar bisa merasakan jasa digambar olehku. Sedangkan si Jagung bisa merasakannya secara gratis. Malah aku yang nawarin. Bukankah dia harusnya paham kalau ada makna lain di balik hal itu? Beberapa hari setelah aku ngasih gambar ke dia, aku pulang telat karena suatu urusan. Semua anak udah pulang, tinggal aku sendirian di kelas. Pas aku mau keluar, aku lewat di depan bangkunya, dan di sana ada gambar portret dariku yang kertasnya udah ruset, lecek banget, kotor, kumel. Saat itu aku baru sadar kalau si Jagung ini nggak suka aku dan nggak pernah suka aku. Tapi kenapa dia nggak bawa pulang gambar itu? Apa menghargai usaha orang itu semurepotkan itu? Atau setidaknya jika memang seenggak berharga itu, setidaknya rusaknya gambar itu biar rusak di rumahnya aja, atau buang aja sekalian, asalkan jangan sampai aku lihat. Aku kan yang gambar, jangan sampai aku lihat. Atau mungkin itu caranya si Jagung buat ngasih tahu aku kalau dia nggak ada ketertarikan. Waktu itu aku biarin aja gambarku di sana, terus aku pulang. Si Jagung itu memang bener-bener makhluk yang mengocok emosi ya. Kocak kau Gung, terbahak-bahak aku. Dasar entong magic jar. Dadaku itu sedat-sedut banget bukan karena tertolak, tapi karena gambarku ditelantarin. Mungkin aku nggak bener-bener suka dia ya. Waktu itu aku mau gambarin dia pasti karena udah dibutakan sama monyet cinta. Pengalaman yang nggak oke sih, tapi setidaknya ada pelajaran yang bisa kita ambil. Nggak semua orang satu anggapan dengan kita. Sesuatu yang berharga bagi kita bisa aja sama sekali nggak berharga bagi mereka. Kenyataannya memang asam seperti kedondong, tapi aku harap kita nggak seperti itu. Kita harus bisa menghargai hal yang berharga bagi orang lain, meski kita sama sekali nggak tertarik dengan hal itu. Kalau kalian, bagaimana pengalaman cinta monyet kalian, friend? Dan bagaimana cara kalian menunjukkan rasa cinta kalian? Apakah berjalan mulus seperti seluncuran di kolam renang, atau malah penuh geronjolan gerotok-gerotok seperti makadam? Ini waktunya mengebom kolom komentar dengan pengalaman-pengalaman kita. Dan ya, nggak kerasa bacotanku telah mengantar kita pada final result art Kuruminya. Aku lagi explore perbigurunan BTW. Udah ya. Makasih udah nonton. Semoga kalian nggak masuk angin dan jangan lupa subscribe biar aku bisa makan enak. Dadah.